Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, saya disuruh nasihat itu harus dari Rasul. Sebab Rasul, ada dua Rasul yang diberi pendidikan sama oleh Allah. Satu Nabi Muhammad uswatun hasanah, dua Ibrahim uswatun hasanah. Ketika mempelai perempuan uswatun hasanah. Yang kelima, ada 3 stasiun yang dilalui oleh umat manusia paling tidak. 1 lahir, 2 kawin, 3 mati. Selesai. Saya ulangi, ada 3 stasiun paling tidak yang hadir di sini. 1 lahir sudah, 2 kawin, ada yang sudah, ada yang belum, 3 mati. Ada lagi 3 panggilan. 1 panggilan azan, maka saya sebut tadi. Ada yang jawab, ada yang tidak jawab. 2 panggilan haji. Wajib finnas bil hajj juga rijalu ala kulli dhamir. Ada yang nyaut, ada yang diam. Ketiga panggilan ini, yang ketiga nyaut lagi, panggilan mati. Titik. Kullu nafsin semuanya tahu. Ada 3 stasiun, lahir, kawin, mati. 3 ini kalau disuruh pilih, semua yang duduk di sini saya kira sama. Pilih yang tengah-tengah, kawin. Kenapa? Secara fisik yang tengah ini indah. Kalau lahir pakaian putih, kalau mati pakaian putih. Kalau kawin pakai pengantin, walaupun nyiwo ya, nyiwo pas nyiwo. So the daily trousers, not daily trousers, but apa yang disebut old trousers. Artinya ini pakaian barangkali seumur hidup sekali dipakai. Jadi itu yang tengah-tengah ini direbut orang banyak. Pertama indah, kedua yang sudah kawin masih kepengen, yang belum kawin kepengen belum. Ada 3 stasiun. Kemudian nasihat ada 3. 1 yang dibaca oleh Qori tadi, surah An-Nisa itu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu saja nasihat pertama dari Allah, bukan dari saya. The queen of the day and the ada the queen, ada queen and queen. King. The king. Raja sehari dan ratu sehari ini istilahnya apa tadi? Dinasihatkan oleh Nabi setelah akad nikah pagi tadi. Mitsaqan ghalidha, Al-Quran menyebutnya. Maka yang pertama nasihatnya tingkatkan ketakwaan. Tadi dibaca. Ada 115 kali dalam Quran takwa itu. Akan jadi presiden pertama harus takwa. Akan jadi gubernur pertama harus takwa. Akan jadi menteri pertama harus takwa. Kades RT RW di Republik ini harus takwa. Jadi itu pilar pertama. Mempelai berdua, Anda berdua, termasuk kami semua, istimewa yang ngomong ini, takwa di situ bukan sekedar takwa, tapi Al-Quran menyebutnya haqqa tuqati, dengan sungguh-sungguh takwa. Sebenarnya yang siko ini dimanapun kita kerja, dimanapun kita berbuat, dimanapun kita berada, profesi apa saja, kalau yang satu ini aman, tentram, tertib, terkendali. Kalau satu ini saja takwa. Maka kalau di tentara rezimnya kasat, Wismoyo Aris Munandar, ada 3. 1 takwa atau bahasa tentara disiplin adalah napas jam prajurit. Kedua, penghormatan adalah segala-galanya. Ketiga, dalam bahasa TNI itu kebanggaan. Jadi orang yang takwa itu sebenarnya secara psikologi harus bangga. Mengapa bangga? Jawabnya 1, karena orang yang takwa itu didoakan oleh orang seluruh dunia, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan setiap Jumat. Semua orang yang duduk di sini didoakan oleh orang. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kan Anda didoakan, termasuk RCTI. Wartawan RCTI dari Jakarta atau dari Pak Jo ini didoakan. Ini kelebihan orang takwa. Yang kedua, kalau kita takwa itu dijamin rezeki semakin mudah. Atolak menyebutnya, nanti orang takwa itu disebut yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian orang yang takwa itu akan diberi jalan keluar, makhraja. Atolak menyebutnya makhraja. Bahasa Prabowo sekarang, the president of our state,
Prabowo sekarang itu dia mengatakan takwa itu adalah napasnya prajurit. Ya seorang jenderal, mudah-mudahan presiden ini nanti akan lebih bagus daripada presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya bagus semua, kalau tidak bagus tidak jadi presiden. Karena dia pesan bagus, maka mudah-mudahan Prabowo nanti akan terbagus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama, nasihat kepada yang Anda kan Ki Agus ya. Ada Raden, ada Ki Agus, ada Mas Agus dan terus bawah. Setahu saya di Palembang ini yang banyak kiai dari Ki Agus kan. Satu Kiai Zain Sukri, Ki Agus. Dua Dawi Denci, Al-Hafidh. Tiga milioner Palembang, Haji Halim, Ki Agus. Anda tidak tahu nama saya karena Anda masih muda. Kalau tahu saya di masjid sana itu sudah. Jadi itu orang yang takwa itu kelebihan-kelebihannya banyak. Maka nasihat pertama haqqatu qadih. Nasihat kedua, kalau sudah kawin, sudah akad nikah, harus istilahnya dua kali, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Al-Quran menyebutnya sungguh-sungguh itu jihad. Jihadun fi sabilillah. Wajahidu fi sabilillah. Itu pelamarnya. Jadi itu nasihatnya yang kedua. Doi, Agus, benar. Enak cepat malam nih, cepat kau balik kata dia. Yang lebih gue ceramah. Jadi harus sungguh-sungguh. Semuanya nyupir sungguh-sungguh, nulis sungguh-sungguh, berkipas sungguh-sungguh. Supaya awet kipasnya, kepalanya bedi giling kan. Nggak usah kipas. Itu ya. Yang kedua nganten. Sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu maknanya yang tersirat. Pertama bismillah, selesainya alhamdulillah, itu sungguh-sungguh. Jadi mempelai laki-laki khususnya bukan makan saja bismillah, bukan naik mobil bismillah, bukan mau keluar rumah saja bismillah. Setiap Anda mau naik kendaraan harus bismillah. Ya. Dan kalau yang disebut oleh Nabi itu ada doanya khusus, maka Anda tidak usah panjang-panjang. Waktu mau naik pinang bismillah, malam nanti kalau Anda akan naik harus bismillah. Jangan keras-keras, tidak usah pakai speaker, nanti terkejut Pak RT, ada pengantin baru. Bismillah, turunnya alhamdulillah, sekian sepuh, jabarkan Anda sarjana. Jadi yang kedua sungguh-sungguh. Yang ketiga nasihatnya ada tiga ya. Kalau ingin sehat rohani dan jasmani. Dua, setelah kawin ini disenangi manusia dan disenangi Allah. Tiga, sudah kawin ini Anda hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Well in this world and well in the hereafter. Itu bahasa orang kafir, tapi harus tahu Anda supaya jangan dikebuli. Saya ceramah di Malaka pakai bahasa itu. Di samping saya Perdana Menteri Najib, sekarang disekolahkan di pesantren oleh Mahathir, dipenjarakan. Sekarang ini Pak, kalau Nabi itu masuk penjara dulu, baru jadi raja Mesir. Sekarang ini jadi raja dulu, baru masuk penjara. Stop, tidak usah banyak-banyak. Sekian sekelas ibu Al-Quran. Jadi itu ya. Jadi yang ketiga, Anda setelah kawin ini pastikan akan mendapat rezeki yang banyak, yang halal dan thayyib. Perhatikan kalau lihat yang duduk di sini, kalau ada orang kaya mesti sudah kawin. Jarang orang kaya bujang atau gadis, kecuali janda. Banyak janda kaya. Nah, itu tiga nasihat. Satu, tingkatkan ketakwaan dalam arti sembahyang, jadikan nomor satu. Walaupun ilmu fikih mengatakan ada pertengahan waktu, ada akhir waktu, tapi yang paling disukai oleh Allah as-salatu ala waqtiha. Itu nasihat. Kalau dijawab, kenapa kau buntu? Jawabnya sholat tidak waktu, tidak tepat waktu. Kenapa sulit mencari jodoh? Jawabnya sholatnya tidak oke. Itu saja, tak jauh-jauh. Mengapa susah mencari rezeki? Jawabnya tanya salatmu tepat waktu, on time, presently, punctually, immediately. Sama itu bahasa orang kafir itu, gitu ya. Jadi itu nasihatnya dari Nabi. Terakhir, kami yang duduk di sini hanya mengantarkan Anda ke pelabuhan dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, wa mursaha ila rabbil alamin, dan terbang di laut. Bahaya tajri bihi fi mawjin kal jibal wa nadadu nimna ya bunayya irkab mu'ana. Anaknya menjebur sa'awi ila jabal ya'sibuni minal ma'. Dijawab oleh Nuh, qala la 'asima al-yawma illa min amrillah. Itu ngerti tidak ngerti dengar baik. Karena itu kajiannya panjang. Sampai ke sini jangan kemana-mana, tetaplah bersama Kak Gutur. Ini kan
Saya keluarga dari Nyonya. Kak Guntur ini namanya Guntur, tempat saya sekolah. Saya 14 tahun di Guntur, Pak. Kawan saya Profesor Gelo, aku Dewi yang Profesor. DRS artinya dereng rampung sekolah. Lainnya Profesor Gelo, Rektor JIN, kawannya Pak Profesor ini. Profesor Dr. Aflatun Mukhtar, kawan ini. Profesor Dr. Amin Abdullah, Rektor Kalijogo. Profesor Dr. Azhar Arsyad, rektor di Makassar, apa? UIN, Hasanuddin namanya. Jadi semua kawan saya, profesor semua, aku Dewi DRS, dereng rampung sekolah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Kak Gelar Guntur dan besannya, dan mudah-mudahan mempelai ini hari ini lebih baik daripada kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Hidup dalam bergerak, tidak bergerak berarti mati. Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.